Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil Problem Based Learning atau PBL dengan kasus gawat janin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Anissa Alfia Ramadanti, Esmeralda, Rohanisa Fatimah Zahra, saya sendiri Isnaini, kemudian Anis Arifa Ramadanti, dan yang terakhir Mbak Dwi Gita Safitri. Skenario 5, gawat janin. Seorang perempuan usia 22 tahun, G3P2A0, hamil 32 minggu, mengeluh janinnya bergerak hanya 6 kali dalam 24 jam terakhir. Ibu mengalami diabetes mellitus kronis sejak berusia 18 tahun. Hasil pemeriksaan KO sedang, tekanan darah 130/85 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan TFU 22 cm, DJJ 190 kali per menit, dan presentasi kepala. Klasifikasi istilah. Gawat janin adalah keadaan di mana janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan asupan nutrisi di dalam kandungan. Gawat janin ditandai dengan detak jantung janin kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit. TFU lebih kecil dari usia kehamilan dan gerakan janin kurang dari 10 kali dalam sehari. Diabetes mellitus kronik yaitu penyakit kelebihan kadar gula darah yang telah dialami oleh ibu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam kasus ini, ibu hamil telah mengalami diabetes mellitus selama 4 tahun. Presentasi kepala, yaitu presentasi janin bagian terbawah adalah kepala. Identifikasi masalah, apa saja faktor risiko gawat janin, kemudian apa penyebab gawat janin, bagaimana patofisiologis gawat janin, bagaimana cara mendiagnosa gawat janin, bagaimana mengobati atau penata laksanaan gawat janin, dan bagaimana pencegahan terjadinya gawat janin. Curah pendapat dari kelompok kami, yang pertama yaitu faktor risiko gawat janin. Yang pertama yang berisiko mengalami gawat janin yaitu janin dengan keterlambatan pertumbuhan, ibu yang memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes, kelainan letak janin, dan terjadinya infeksi. Kemudian penyebab dari gawat janin, yaitu KPD, air ketuban yang bercampur mekonium, gemeli atau kehamilan kembar, oligohydramnion, kehamilan postpartum atau lebih dari 42 minggu, usia saat hamil lebih dari 35 tahun. Kemudian patofisiologis dari gawat janin, yaitu gawat janin ditandai dengan berkurangnya gerakan janin, detak jantung janin kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit, dan cairan ketuban bercampur dengan mekonium kental. Jika janin kekurangan oksigen, maka akan mengakibatkan gerakan janin berkurang, serta janin mudah lemas. Ini akan mengakibatkan otot rektum yang seharusnya masih menutup akan mengalami kelemahan dan membuka, serta akan mengeluarkan mekonium. Mekonium tersebut akan ditelan oleh bayi jika tertelan dan masuk pada jaringan paru-paru, tepatnya pada alveoli, akan merusak jaringan alveoli tersebut. Mengapa diabetes dapat menyebabkan janin juga fetal distress atau gawat janin? Karena janin yang dikandung di dalam kandungan akan menerima aliran darah yang kental dan menyebabkan terganggunya laju darah menuju plasenta. Cara mendiagnosa gawat janin, yang pertama, lakukan pemeriksaan detak jantung janin menggunakan Doppler untuk memantau keadaan janin. Lakukan pemeriksaan USG untuk memantau perkembangan janin apakah sudah sesuai dengan usia hamil atau terlambat. Kemudian yang kelima, pengobatan dan tata laksana gawat janin. Segera lakukan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan persalinan segera. Yang keenam, pencegahan gawat janin. Lakukan kunjungan ANC secara berkala agar mengetahui kondisi janin.
rumusan hipotesa gawat janin, pengkajian tindakan. Tanda gejala gawat janin yaitu DJJ kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit. Terdapat mekanisme kental, gerakan janin berkurang. Faktor resiko gawat janin, janin yang bertumbuhnya terlambat, janin dari ibu dengan diabetes, preterm atau postterm, janin dengan kelainan letak, janin kelainan bawaan atau terjadi infeksi. Kemudian penyebab dari gawat janin mengalami sindrom aspirasi mekonium, BPJ yang rendah, pasokan oksigen dari plasenta yang sedikit. Kemudian penegaan diagnosa menggunakan Doppler, USG, CTG. Tata laksana secara umum dari fasilitas kesehatan yang dasar, yang pertama bila sedang dalam infus mengandung oksitosin, segera hentikan. Posisikan ibu berbaring miring ke kiri. Kemudian berikan oksigen. Segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, jika sebab dari ibu diketahui seperti demam atau obat-obatan, mulailah penanganan yang sesuai. Jika sebab dari ibu tidak diketahui, lakukan pemeriksaan dalam untuk mencari penyebab gawat janin tersebut. Yang pertama, jika terdapat perdarahan dengan nyeri hingga timbul atau menetap, pikirkan kemungkinan adanya solusi plasenta. Yang kedua, jika terdapat tanda infeksi seperti demam, sekret vagina berbau tajam, berikan antibiotik untuk amnionitis. Jika tali pusat terlihat di bagian bawah janin atau dalam vagina, lakukan penanganan prolap tali pusat. Jika detak jantung tetap abnormal atau jika terdapat tanda-tanda lain gawat janin seperti mekonium kental pada cairan amnion, rencanakan persalinan dengan ekstrasi vakum atau tunang atau sesar. Siapkan segera resusitasi neonatus. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui faktor risiko dari gawat janin, mengetahui penyebab dari gawat janin, mengetahui patofisiologis dari gawat janin, mengetahui cara mendiagnosa gawat janin, mengetahui cara pengobatan atau penata laksanaan gawat janin, mengetahui cara pencegahan terjadinya gawat janin. Pengumpulan informasi dan belajar mandiri. Yang pertama, faktor resiko gawat janin. Gawat janin bisa terjadi bila janin tidak menerima cukup oksigen, sehingga mengalami hipoksia. Kondisi ini dapat terjadi secara kronis dalam jangka waktu lama atau akut. Adapun janin yang beresiko tinggi untuk mengalami kegawatan hipoksia meliputi janin yang bertumbuh lambat, janin dari ibu dengan diabetes, janin preterm atau postterm, janin dengan kelainan letak, dan janin kelainan bawaan atau terjadinya infeksi. Itu berdasarkan Prawiro Raharjo pada tahun 2010. Kemudian penyebab gawat janin. Penyebab dari gawat janin yang utama yaitu gawat janin adalah pasokan oksigen yang kurang pada janin atau hipoksia janin. Di kondisi ini dapat terjadi terkait dengan keadaan ibu atau janin sendiri. Kondisi yang terkait dengan janin meliputi berat badan janin yang kurang atau rendah, IUGR, kemudian yaitu ketika berat janin kurang dari persentase 10 dari berat badan normal dalam usia kehamilan yang sama. Pasokan oksigen melalui tali pusat berkurang. Salah satu penyebabnya adalah oligohidramnion, yaitu cairan ketuban yang terlalu sedikit. Mengalami sindrom aspirasi mekonium. Sindrom ini bisa mengakibatkan iritasi pada paru-paru janin, infeksi, serta menghalangi jalan nafas janin. Sedangkan gawat janin yang dipengaruhi oleh kondisi pada ibu, diantaranya masa kehamilan lebih dari 42 minggu, kemudian memiliki penyakit anemia, diabetes, tekanan darah tinggi saat kehamilan atau preeklamsi, kehamilan pada usia di atas 35 tahun, kehamilan dengan janin kembar atau lebih. Ini juga dari Prawiro Raharjo pada tahun 2010.
Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Isna ini, yaitu yang selanjutnya ada patofisiologis gawat janin. Itu dulu diperkirakan bahwa janin mempunyai tegangan oksigen yang lebih rendah karena ia hidup di lingkungan hipoksia dan asidosis yang kronik. Tetapi pemeriksaan itu tidak benar karena bila tidak ada tekanan, janin hidup dalam lingkungan yang sesuai dan dalam kenyataan konsumsi oksigen per gram berat badan sama dengan orang dewasa. Meskipun tekanan oksigen parsial rendah, penyaluran oksigen pada jaringan tetap memadai. Yang kedua, aftinitasi terhadap oksigen, kadar Hb dan kapasitas angkut oksigen pada janin lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Demikian juga halnya dengan curah jantung dan kecepatan arus darah lebih besar dan plasenta kepada janin dan jaringan perifer dapat terselenggara dengan relatif baik. Sebagai hasil metabolisme oksigen akan terbentuk asam pirufat, CO2 dan air diekstrasi melalui plasenta. Bila plasenta mengalami penurunan fungsi akibat dari ruang interfil yang berkurang, maka penyaluran oksigen dan sekresi CO2 akan terganggu yang berakibat penurunan pH atau timbulnya asidosis. Selanjutnya, brakikardi janin. Itu tidak harus diartikan merupakan indikasi kerusakan jaringan akibat hipoksia karena janin mempunyai kemampuan redistribusi darah bila terjadi hipoksia, sehingga jaringan vital akan menerima penyaluran darah yang lebih banyak dibandingkan jaringan perifer. Brakikardi mungkin merupakan mekanisme perlindungan agar jantung bekerja lebih baik, lebih efisien sebagai akibat hipoksia, menurut Winjo Sastro tahun 2010. Nah, di sini ada gambarnya juga dijelaskan. Yang keempat yaitu cara diagnosa gawat janin itu yang pertama bisa kita lakukan dengan menggunakan pemeriksaan USG atau Doppler. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mendeteksi denyut jantung janin. DJJ normal berkisar antara 120 sampai 160. Pada kondisi gawat janin, DJJ kurang dari 120 kali per menit atau 160 kali per menit. Yang kedua, pemeriksaan CTG. Melalui pemeriksaan ini dapat diketahui respons DJJ terhadap pergerakan janin dan kontraksi rahim ibu. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi kondisi gawat janin lebih dini dibandingkan dengan USG Doppler. Yang ketiga, biometri janin. Pemeriksaan biometri janin diukur melalui USG. Bila hasil pemeriksaan biometri menunjukkan ukuran janin lebih kecil yang seharusnya, itu bisa menandakan adanya gangguan plasenta yang mendasari terjadinya gawat janin. Yang kelima, pengobatan penata laksanaan gawat janin. Secara umum, jika kondisi gawat janin terjadi, sebisa mungkin dokter akan melakukan tindakan pengakhiran kehamilan dengan cara operasi sesar atau induksi persalinan. Ini sebisa mungkin dilakukan dalam waktu 1 jam setelah kondisi gawat janin terdeteksi. Selanjutnya, jika gawat janin menyebabkan bayi terhirup mekonium, fase bayi baru lahir, segera setelah bayi lahir, dokter harus langsung membersihkan saluran pernafasan bayi. Tindakan ini dapat dilakukan dengan alat penghisap, suction, dan memasang alat bantu pernafasan, ventilator, bila diperlukan.
Gawat janin yang tidak diatasi dapat menyebabkan kematian pada janin. Selanjutnya, penanganan pada kasus gawat janin di rumah sakit. Nah, ini ada penata laksanaannya itu. Yang pertama, itu ada resusitasi dalam rahim, yaitu resusitasi dalam rahim dilakukan sebagai pengobatan utama dalam mengatasi gawat janin. Pada prosedur ini, dokter akan yang pertama, memastikan ibu mendapat pasokan oksigen yang cukup dengan memakaikan selang oksigen pada ibu. Yang kedua, memastikan asupan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan lewat infus. Yang ketiga, memosisikan ibu berbaring miring ke kiri untuk mengurangi tekanan rahim pada pembuluh vena besar yang dapat mengurangi aliran darah ke plasenta dan janin. Selanjutnya, menghentikan sementara penggunaan obat-obatan yang dapat meningkatkan kontraksi seperti oksitosin. Ya, selanjutnya, tokolisis yaitu terapi untuk menghentikan kontraksi rahim sementara. Selanjutnya, amnioin fusion yaitu penambahan cairan pada rongga cairan ketuban untuk mengurangi tekanan tali pusat. Dan yang kedua ini caranya dengan persalinan segera. Persalinan segera dapat menjadi pilihan jika resusitasi dalam rahim tidak dapat mengatasi kondisi gawat janin. Kelahiran perlu diupayakan dalam 30 menit setelah diketahui adanya kondisi gawat janin. Yang selanjutnya, kelahiran bisa diupayakan melalui vagina dengan bantuan vakum atau forceps pada kepala bayi. Jika cara tersebut tidak mungkin dilakukan, maka janin harus dilahirkan melalui operasi sesar. Yang cara ketiga, pemantauan kondisi janin, yaitu yang pertama kondisi bayi akan dimonitor secara seksama selama 1-2 jam setelah kelahiran dan dilanjutkan hingga 12 jam pertama pasca kelahiran. Pemantauan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keadaan umum, gerakan dada, warna kulit, tulang, dan otot, suhu tubuh, serta detak jantung bayi. Selanjutnya, jika terlihat bayi mengalami aspirasi mekonium atau keracunan ketuban, maka dokter perlu membersihkan jalan napas bayi agar pernapasannya tidak terganggu. Menurut Wigjosastro tahun 2010. Tata laksana umum di fasilitas dasar atau di fasilitas PMB itu bisa dilakukan bila sedang dalam infus oksitosin, segera hentikan. Posisi yang kedua, posisikan ibu berbaring miring kiri, lalu berikan oksigen. Setelah itu segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Dan jika sebab dari ibu diketahui seperti demam, ada obat-obatan, mulailah penanganan yang sesuai. Jika penyebab dari ibu tidak diketahui, lakukan pemeriksaan dalam untuk mencari penyebab gawat janin itu sendiri. Yang selanjutnya, jika terdapat perdarahan dengan nyeri hingga timbul atau menetap, pikirkan kemungkinan solusio plasenta. Yang selanjutnya, jika terdapat tanda infeksi seperti demam, sekret vagina bau tajam, berikan antibiotik untuk amnionitis. Selanjutnya, jika tali pusat terletak di bagian bawah janin atau dalam vagina, lakukan penanganan prolaps tali pusat. Selanjutnya, jika digigit tetap abnormal atau jika terdapat tanda-tanda lain gawat janin, mekonium kental pada cairan amnion, rencanakan persalinan dengan ekstraksi vakum atau cunam atau seksio sesarea. Selanjutnya, siapkan segera resusitasi neonatus. Ini sumbernya dari Kemenkes RI tahun 2013. Pencegahan gawat janin. Pencegahan gawat janin itu sebagian kasus gawat janin dapat dideteksi dini. Untuk mencegahnya, sebaiknya ibu hamil melakukan kontrol rutin ke dokter dengan membawa buku kontrol agar kehamilan dapat terpantau dengan baik. Sumbernya dari Kemenkes RI tahun 2013. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa di-list di grup, dan insya Allah kami akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.